Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ariska Munda, berasal dari Simpang Balik dari jurusan Hadis Bahasa Inggris Unit 2. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Metodologi Studi Al-Quran, yang mana studi Al-Quran merupakan seperangkat aturan hidup memberikan porsi besar kepada perkembangan manusia dalam menyangkut maksimalisasi fungsi pikirnya. Isyarat ilmiah dalam Al-Quran merupakan salah satu aspek ijaz Al-Quran yang lazim sebagai dikenal dengan ijaz ilmiah. Yang mana saya pernah mendengar pendapat dari Quraisyah bahwa isyarat ilmiah dalam Al-Quran bukan berarti dalam misalnya adakah teori relativitas atau bahan tentang angkasa luar, tetapi yang lebih utama adalah adakah jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan ataupun sebaliknya. Serta adakah setiap Al-Quran yang berkaitan dengan hasil perkembangan ilmu yang sudah mampu, dan kata lain meletakkan Al-Quran pada sisi sosial psikologi dan bukan pada sisi history of scientific progress. Karena ilmu pengetahuan sangat terkait dengan ruang dan waktu. Karena itu, tidak beralasan pendapat yang mencoba memaksakan bahwa Al-Quran mengandung semua pengetahuan ilmiah. Sebab kenapa? Selanjutnya akan mengalihkan terikatnya kebenaran Al-Quran dengan ruang dan waktu. Mengendalikan hal ini akan mengakibatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran menjadi absurd ataupun bingung, sekaligus mereduksi keamanan sebagai kitab suci. Para mufassirin memposisikan Al-Quran sebagai kitab hidayah yang dalamnya mengandung isyarat-isyarat ilmiah untuk selanjutnya merangsang manusia untuk mengembangkan dan menganalisis lebih jauh lewat observasi ataupun penelitian. Al-Quran meletakkan dalam kerangka perkuat keimanan seorang. Karena itu logis kalau Al-Quran meletakkan ilmu pengetahuan pada kadar dan tingkat keimanan seorang. Dengan perintah Iqra yang sejak pertama ditangkap Allah kepada Muhammad SAW berkaitan dengan pemikiran Ismail Ibrahim. Beliau menyebutkan bahwa maksimalisasi peran akal dan kecintaan ilmu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberagaman, kebenaran sekaligus keimanan seorang. Saya menyebutkan bahwa dalam hal ia harus diletakkan dalam kerangka percaya kebenaran yang kedekatan pada Sang Pencipta serta harus disesuaikan dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana isyarat-isyarat ilmiahnya ini muncul dalam porsi terbesarnya tentang anjuran untuk membaca ayat-ayat kauniyah yang terdapat di dalamnya. Anjuran untuk melihat alam semesta ini menurut Sirajul-Nizar bertujuan untuk mengantarkan manusia agar mereka menyadari bahwa di balik tirai alam semesta yang semilian lipat alam ada zat yang maha kuasa. Untuk menguatkan keyakinan bahwa Allah SWT sebagaimana dikenal Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu telah menjelaskan fenomena-fenomena alam yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Disinilah letak perpaduan harmonis antara ilmu tafsir dan ijaz Al-Quran. Di antara dorongan untuk bersikap dan memiliki kesadaran ilmiah ini, selebih khusus lebih muncul dalam anjuran Al-Quran. Yang mana itu yang pertama memikirkan makhluk Allah yang ada di langit dan bumi. Yang kedua memikirkan diri manusia sendiri. Yang ketiga memikirkan bumi dan alam yang meliputi matahari. Empat mengangkat kedudukan orang yang berilmu dan membedakan kondisi antara yang berilmu dan yang tidak. Sebuah pernyataan yang jika ditinjau dari segi ilmiah dapat diterima kebenarannya yang benarnya. Ia juga merupakan sebuah kemukjizatan sebab kitab suci yang dijadikan Tuhan beberapa Islam kepada Muhammad SAW yang ini ternyata mampu berbicara sesuatu yang lewat versi modern dapat terima. Yang mana mentafsir Al-Quran menuju pemahaman holistik, yaitu ada beberapa pendekatan dalam penafsiran Al-Quran, beragam kitab tafsir, mulai era klasik hingga era modern yang didominasi misalkan kelihatan penting tentang beberapa kelemahan buku tersebut. Selain pendekatan yang pada kronologi ayat berdasarkan tertib surat Mushaf Utsmani, pendekatan ini juga mengenal logika kelemahan lafaz gara-gara khususan. Yang mana hal itu mengakibatkan kurang tersentuhnya kepada masyarakat oleh Al-Quran yang sesungguhnya fungsi umumnya telah digariskan di dalamnya. Demikian juga dua metode lainnya yakni tadi ijmali, tafsir qauliyah dan muqarrar, tafsir komprehensif. Yang mana kesimpulannya itu beberapa poin mesti disebabkan beberapa hal belum jelasnya konsep yang dan dalam menuliskan peran dan lainnya. Dan
mungkin kesimpulannya bahwa hal ini bukan berarti bahwa Al-Quran dan sains semata-mata hanya sebagai upaya yang apologetik, namun yang lebih penting dari itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Iqra yang sejak awal telah dijadikan isyarat bagi tumbuh kembangnya Islam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.